pelajaran kita pelajaran PPKN cabang 3. Selamat pagi anak-anak. Tidak atau kita akan memulai pelajaran kita alat tulis pelajaran PPKN cabang 3. Pelajaran kita pada bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. Buka halaman 51. Siapa yang bisa membaca? Oke, silakan. Bab 3. Memaknai peraturan perundang-undangan. Senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu mengikat seluruh anggota masyarakat. Adakah suatu masyarakat tanpa hukum? Tidak ada. Sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana, terpencil dan tidak terpengaruh oleh teknologi. Demikian juga dalam masyarakat perkotaan, nilai-nilai hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh warganya. Dalam hidup bernegara, hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Suatu masyarakat negara pastilah hidupnya akan kacau apabila hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Dalam bab ini kalian akan mempelajari dan menumbuhkan ketaatan terhadap hukum sesuai peraturan perundang-undangan. A. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apa informasi yang kalian peroleh saat mengamati gambar 3.1? Sudahkah kalian melaksanakan peraturan di jalan raya dengan baik? Apakah ada hubungan melaksanakan peraturan berlalu lintas dan peraturan perundang-undangan? Kalian pasti ingin tahu lebih banyak informasi tentang ketaatan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Sembahkan terus keingintahuan kalian tersebut. Coba kalian menuliskan pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari gambar dan ceritakan di atas. Seperti apa peraturan perundangan tertinggi di Indonesia? Bagaimana tata urutan perundangan yang berlaku di Indonesia? Diskusikan dengan kelompok kalian untuk mengembangkan sebanyak mungkin informasi yang kalian ingin ketahui tentang peraturan perundangan. Tuliskan pertanyaan kelompok kalian untuk mengembangkan sebanyak mungkin informasi yang kalian ingin ketahui tentang peraturan perundangan. Tuliskan pertanyaan kalian dalam kolom di bawah ini. Setelah kalian merumuskan rasa ingin tahu kalian dalam pertanyaan, cobalah bersama-sama secara berkelompok mendiskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut disampaikan pembahasan tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kalian juga dapat mencari informasi dari berbagai sumber belajar yang lain. Mengapa harus ada hukum dalam pergaulan hidup manusia? Kita mengetahui bahwa setiap manusia mempunyai keinginan. Kadang kalau keinginan itu berbeda-beda. Peraturan hidup itu disebut norma. Apakah norma itu? Kalian dalam mempelajari dalam materi pelajaran di kelas 7. Untuk melihat kembali pemahaman kalian tentang macam-macam norma, istilah tabel di bawah ini. Oke, baik. Di sini Bapak akan menjelaskan bahwa makna urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Seperti tadi contohnya tentang peraturan berlalu lintas itu sangat penting bagi kita, di mana peraturan lalu lintas harus ditaati supaya tata cara lalu lintas bisa aman, terkendali, tidak ada halangan. Oke. Bapak akan menjelaskan tentang makna tata urutan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Oke, lanjut pengertian peraturan perundang-undangan nasional. 1. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan pengelima segala sesuatu atas dasar hukum.
sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Untuk menjabarkan pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Untuk menjabarkan ketentuan pasal 22A tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun materi undang-undang tidak hanya mengatur tentang undang-undang saja, tetapi memuat juga peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum memiliki berbagai bentuk hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Meskipun demikian, hukum tidak tertulis tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu hukum yang mengikat masyarakat. Secara formal, kalian sudah mengenal berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di sekitar kalian. Misalnya dalam tertib sekolah, peraturan lingkungan rumah tangga, peraturan daerah, peraturan pemerintah, undang-undang. Oke, baik. Maka akan menjelaskan tentang pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang isinya negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat bernegara harus didasari pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum memiliki berbagai bentuk hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Oke, baik. Siapa yang bisa membaca tata urut peraturan perundang-undangan di Indonesia? Yang lain? Kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. A. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. B. Hanya peraturan perundang-undangan tentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. C. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. D. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. E. Peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. F. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. G. Setiap jenis peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. C. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan membuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. D. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. E. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki syarat teknis, penyusun peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan. Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut. A. Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. D. Kelancaran adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta hak dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. C. Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. D. Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. E. Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Oke, pada bab 3 ini kita akan mempelajari mengenai memaknai peraturan perundang-undangan. Makna tata urutan perundang-undangan. Di antara kita sudah pernah mendengar
isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar setiap hari Senin kan? Ya, sekarang pembahasan kita mengenai undang-undang. Makna tata urutan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang mengandung dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Makna tata urutan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang mengandung makna memiliki hierarki atau tingkatan. 1. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berisi negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini hukumlah yang mengatur kehidupan bangsa dan negara di Indonesia ini. 2. Kita akan melanjutkan ke tata hukum urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut mengandung bahwa makna peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia yakni tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya TAP MPR, undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang, peraturan Pilpres, peraturan provinsi, dan peraturan daerah. Asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya sebagai berikut. 1. Penjelasan tujuan dalam pembentukan undang-undang peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang harus dibuat oleh lembaga. Selamat menikmati video saya. Jika ada tutur kata saya kurang nyaman, saya minta maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah mampir dan menonton video saya.